Kejaksaan sewenang-wenang menetapkan Tom Limbong sebagai tersangka dan memasukkan penjara. Tapi kata jaksa, kami sudah sesuai dengan prosedur. Ada 4 alat bukti berdasarkan KUH acara pidana. Bagaimana menurut kalian? Apakah pra-peradilan akan memutuskan Tom Limbong bebas bagaimana yang diinginkan oleh para penuntut umum, atau ya tidak ada masalah karena jaksa sudah mempunyai 4 hal? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kebenaran itu tidak datang begitu saja, kecuali harus diperjuangkan. Baik menurut para pengacara, advokat untuk Tom Limbong, atau menurut jaksa tentang sebuah kebenaran. Pasal 184 KUH acara pidana, KUHAP, itu yang dijadikan oleh para jaksa, khususnya Jaksa Teguh A di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memastikan Tom Limbong adalah tersangka, dimasukkan penjara karena sudah mempunyai 4 alat bukti. Dan ini terjadi tidak dadakan, tetapi semenjak 31 Juli 2023. Kasusnya 2015-16, panjang. Ini dijadikan sebagai alat untuk barter politik atau sebagai alat untuk menggantung Tom Limbong karena mempunyai afiliasi politik yang berbeda, atau memang 4 alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Teguh ini benar adanya, tidak bisa ditutup-tutupi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang disampaikan oleh Jaksa Teguh itu serius dan benar, atau akan mudah dimentahkan oleh para penuntut umum, oleh jaksa, oleh advokat, pengacara, sehingga Tom Limbong akan dibebaskan. Pertama kita baca di Tirto ID, jaksa, pemeriksaan mendak lainnya bukan substansi pra-peradilan. Oh, ini langsung ditohok karena temanya adalah pra-peradilan. Yang lain, meskipun ada 4 hal yang dikatakan sama dengan Tom Limbong atau lebih parah dengan Tom Limbong, maka itu bukan substansi pra-peradilan ini. Selanjutnya di Tempo, Kejaksaan Agung bantah tudingan pengacara Tom Limbong di sidang pra-peradilan. Semua memahami, semua advokat pengacara mengatakan Tom Limbong tidak bersalah, sehingga harus dibebaskan. Tapi bahasanya Kejaksaan Agung, ya dibantah, bukan tidak ada kesalahan, ada 4 hal. Nah, 4 hal itu apa? Nanti kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah di Detik, jaksa nyatakan punya 4 bukti tetapkan Tom Limbong tersangka kasus impor gula. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di Tempo dan kemudian kita lanjutkan di Detik. Kejaksaan Agung bantah tudingan pengacara Tom Limbong di sidang pra-peradilan. Tempo, Kejaksaan Agung
membantah tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Limbong soal penetapan tersangka secara sewenang-wenang dalam kasus korupsi impor gula. Mereka menyatakan penetapan Tom sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur. Bantahan itu disampaikan oleh tim Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Tom Limbong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Aku telah diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik pada tanggal 8 Oktober 2024. 16 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober 2024. Jadi Oktober. Kata Jaksa Teguh membacakan tanggapannya terhadap gugatan Tom pada hari Selasa. Nah, selanjutnya kalau kita mau lebih mendalam, sebetulnya apa yang menjadi ide kejaksaan sampai masuk penjara atau didapatkan sebagai tersangka, ini kita bisa dibaca di Detik. Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas permohonan pra peradilan yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Limbong. Kejaksaan menegaskan kejaksaan lebih mengantongi atau telah mengantongi alat bukti sebelum menetapkan mantan Menteri Perdagangan itu sebagai tersangka, bahwa dalam penyidikan perkara Aku, termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu setelah terpenuhnya 2 alat bukti, bahkan 4 alat bukti berdasarkan 184 KUHP. Ini 2 atau 4? Kok sepertinya kurang percaya, kurang yakin. Ayo kita lanjutkan. Kata Teguh A di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pra-peradilan kasus impor gula, Tom Limbong bertindak sebagai pemohon dan kejaksaan selaku termohon. Agenda sidang hari ini merupakan jawaban dari kejaksaan atas keberatan yang disampaikan oleh Tom Limbong pada Senin kemarin. Jadi Tom Limbong merasa keberatan, melalui tim kuasanya, selanjutnya pra-peradilan. Kejaksaan Agung menjelaskan penyidikan kasus korupsi impor gula telah dimulai sejak 31 Juli 2023. Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara pada 3 Oktober dan disepakati kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan. Teguh mengatakan dalam proses penyidikan Tom Limbong juga telah diperiksa sebagai saksi selama 4 kali. Pemeriksaan saksi itu terjadi pada 8 Oktober, 16 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober. Waktu itu kok maraton ya? Ada apa? Ini kok seperti kejar target? Atau memang regulasinya begitu terkait dengan seseorang yang menjadi atau pihak berperkara, tersangka dan lain-lainnya dalam hal memudahkan dalam pekerjaan di kantor. Usai 4 kali pemeriksaan saksi, Kejaksaan Agung lalu menetapkan Tom Limbong sebagai tersangka 29 Oktober. Kejaksaan Agung menegaskan penetapan tersangka itu berdasarkan 4 alat bukti yang telah dikantongi sebelumnya. Apa sih 4 alat bukti itu? Didapatkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli. Oh, kok menjadi begitu? Alat bukti surat dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik. Oleh karena itu, termohon selaku penyidik melakukan proses penetapan tersangka dalam perkara Aku. Bantah tak beri kesempatan Tom Limbong tunjuk pengacara. Kejaksaan Agung telah memberikan kesempatan untuk Tom Limbong menunjuk pengacara sendiri usai ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hak-hak pemohon yang ada saat ini ditetapkan sebagai tersangka terpenuhi, dilakukan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dengan sah. Maka penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh pemohon, Saudara Eko Purnomo, baru menandatangani BAP tersangka tersebut. Kejagung memohon menyebut Tom Limbong juga telah menunjuk memberikan surat kuasa pengacara per 30 Oktober.
Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan kebidakan. Sehingga sampai saat ini, meskipun selalu mengatakan ada 4 alat bukti, menjadi pertanyaan-tanya para penonton itu atau kalian semuanya, ini sebenarnya serius atau tidak sih? Karena kalau dibiarkan menjadi problem, tidak hanya di level satu level, tapi di semua level kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses pra-peradilan telah berjalan. Ini serius. Karena Tom Lembong pernah menjadi bagian dari Jokowi, selanjutnya pernah menjadi kelompok oposisi Jokowi. Pada saat ini, suasana peta politik di Jakarta pun juga tidak baik-baik saja. Pecinta masalah negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itu yang terjadi. Jadi normal kalau ada pelaksanaan arisan untuk kebaikan bersama. Karena mungkin tidak setiap orang mempunyai keinginan yang sama dibandingkan dengan sebelumnya ataupun sesudah. Jadi kembali bahwa proses peradilan tersangka itu biasa, tidak harus ditanggapi secara serius. Karena tersangkanya bukan karena proses hukum, tapi karena di teman-teman yang lain. Selanjutnya, apakah Tom Lembong akan diputuskan keluar dari penjara atau malah dimantapkan, fokuskan untuk masuk penjara? Melihat dari ini, maka sang jaksa meyakinkan, sang pengacara meyakinkan, maka perlu ada titik temu keduanya. Tom Lembong tidak mempunyai ide yang negatif, penegak hukum pun tidak ada ide yang negatif untuk membangun negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itu Tom Lembong yang tapi mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih 4 alat bukti? Banyak orang tidak meyakini, tapi mempunyai alat bukti nanti akan ditunjukkan dalam proses persidangan. Mungkin sambil berpikir mau dibawa kemana, maka itu harus diberikan solusi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Setelah terkait dengan Tom Lembong yang secara pribadi ada sebuah proses kehidupan yang luar biasa dari seorang katolik Kristen yang taat beribadah sampai hari ini tidak pernah berubah, menjadi bagian dari kelompok pro demokrasi. Kepolisian, kejaksaan, stakeholder lain, dan PJ kepala daerah perlu menyadari bahwa Surabaya adalah itu kota metropolitan kedua yang ada di Indonesia. Maka apa yang akan diberikan kesempatan kepada pemerhati ini, pemerhati sosial, maka bisa mengembangkan dengan interest dari sesuai dengan mata kuliah yang ada. Semoga bermanfaat, menjadi obrolan malam hari ini menjadi menarik.
Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.